Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nikmatul Halidah. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 bab pertama, yaitu hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan di laboratorium. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan di laboratorium. Apa sih kimia itu? Mungkin yang terlintas dalam pikiran kalian adalah zat yang berbahaya, rumus-rumus, atau mungkin percobaan. Ada juga mungkin yang berpikiran, bom, atau nuklir. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tidak lepas dari yang namanya kimia, baik benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan saja, ada deterjen, sabun, kemudian ada juga air. Air merupakan zat kimia, yaitu H2O, hidrogen dan oksigen. Ada juga nasi. Nasi mengandung zat kimia, yaitu karbohidrat, yang membuat kita merasa kenyang kalau makan nasi. Kalau kalian melihat komposisi dari barang-barang di sekitar kalian, pasti ada zat-zat kimianya. Bisa dilihat, entah itu sabun, ataupun deterjen, ataupun sampo, bahkan jajan, apalagi jajan yang memiliki pengawet, itu pasti ada kaitannya dengan kimia. Ternyata kimia tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita ya. Ilmu kimia. Mari kita mempelajari ilmu kimia bersama-sama. Apa sih kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi. Hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini merupakan sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semulanya. Ini adalah penjelasan mengenai hakikat kimia. Lalu, apa sih manfaat belajar ilmu kimia? Adapun manfaat belajar ilmu kimia, yaitu pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian, bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain. Kimia bisa dikatakan sebagai center of science, artinya pusat ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan alam. Kita lihat gambar di sini. Bahkan di sekitar kimia ada biologi, fisika, dan yang lain. Kemudian, beberapa manfaat kimia, yang pertama di bidang pertanian, digunakan untuk pembuatan pupuk. Bidang kedokteran, yaitu penemuan sinar Sorensen. Kemudian, bidang farmasi, yaitu tentang zat obat-obatan, dan juga bidang biologi. Bisa dilihat pada saat proses fotosintesis yang menghasilkan salah satunya adalah oksigen. Kemudian bidang perikanan dan kelautan. Kimia bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kualitas air, mana yang layak dan mana yang tidak untuk lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah serangkaian proses untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Lalu,
Apa saja langkah-langkah dari metode ilmiah? Yang pertama, merumuskan masalah. Sebelum merumuskan masalah, seseorang harus mengamati kehidupan atau lingkungan sekitar. Permasalahan-permasalahan yang muncul diteliti, kemudian kita kerucutkan menjadi satu. Misalkan saja, mungkinkah memakan kangkung itu bisa menimbulkan rasa kantuk? Nah, itu adalah sebuah rumusan masalah. Kemudian langkah kedua, menyusun teori dan studi pustaka. Dalam tahapan ini bisa digunakan dua cara. Yang pertama, dalam pengumpulan informasi bisa menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan bertanya kepada sumber, kemudian kepada orang-orang yang terkait. Yang kedua, bisa juga dengan telaah pustaka atau literatur. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, ataupun karya-karya yang sudah diterbitkan. Tahapan yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara. Karena berupa dugaan, berarti belum tentu benar. Perlu pengujian untuk membuktikannya. Nah, ini terletak pada tahapan selanjutnya, yaitu penelitian dan menganalisis data. Data yang dimaksud di sini ada dua macam, yakni data yang bersifat kualitatif, yang tidak terkait dengan angka, dan yang kedua, data yang bersifat kuantitatif, yang terkait dengan angka. Setelah melakukan percobaan, lalu yang kita lakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini harus sesuai dengan tujuan percobaan. Kemudian langkah terakhir adalah penyusunan laporan. Alat-alat laboratorium kimia. Apa saja sih alat-alat di lab kimia itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi yaitu untuk mereaksikan larutan. Gambarnya bisa dilihat di samping. Kemudian ada glass beaker. Fungsi dari glass beaker yaitu untuk menyimpan dan membuat larutan. Tabung Erlenmeyer digunakan untuk membuat larutan dan memperkecil penguapan. Pipet ukur. Pipet ukur ini fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Kemudian ada gelas arloji yang berfungsi sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia. Cawan uap. Cawan uap ini digunakan untuk menguapkan larutan dari suatu bahan yang tidak mudah menguap. Kemudian ada tripod. Fungsinya adalah sebagai penyangga pembakar spiritus. Ini juga bisa disebut dengan kaki tiga. Selanjutnya adalah kawat kasa. Rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat menaruh tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini ada yang terbuat dari kayu, juga ada yang terbuat dari besi ya. Kemudian penjepit, fungsinya untuk menjepit tabung reaksi sehingga tangan kita tidak akan terasa panas ketika tabung reaksi dibakar. Kemudian ada bunsen, yaitu untuk mensterilkan alat. Mortal dan alu, fungsinya untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat dan kristal.
crucible yang digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia yang sedang Adapun simbol-simbol peringatan diantaranya adalah awas aliran listrik, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang berlarian. Kenapa dilarang berlarian di laboratorium? Karena hal itu bisa menyebabkan seseorang tidak sengaja menyenggol atau menyentuh alat-alat percobaan. Bahkan bisa juga zat yang diuji coba mengenai tangan dan itu bisa berbahaya. Kemudian ada peringatan dilarang membawa makanan dan minuman. Ada juga lambang ikuti perintah guru dan dilarang berisik. Jadi pada saat di laboratorium, ketika menguji sesuatu atau melakukan percobaan, harapannya bisa fokus dan tidak mengobrol sendiri. Selanjutnya, lambang-lambang dari zat kimia berbahaya. Ada tengkorak yang artinya beracun, kemudian tanda silang berbahaya, ada juga tanda mudah meledak, mudah terbakar, korosif, dan pengoksidasi. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.